Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembuat game bernama Brandon dan istrinya Claire yang sedang berlibur dengan putrinya Sam. Mereka bertiga menikmati kebersamaan yang penuh dengan canda dan tawa saat mereka bermain di pantai. Sam ingin mencari siput di sekitar pantai. Dia berjanji tidak akan bermain air. Claire mengizinkannya dengan syarat Sam tidak boleh pergi terlalu jauh dari mereka. Ketika Sam mencari siput, dia tidak menyadari kalau ombak menyeret bonekanya. Sam mencoba untuk mengambil boneka itu, tapi sayangnya dia juga terseret ombak. Kematian Sam membuat Brandon dan Claire merasa sangat sedih. Claire mencoba untuk melanjutkan hidupnya, tapi Brandon yang sangat mencintai putrinya tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ketika mereka mengemasi barang-barang Sam, Brandon secara tidak sengaja melihat sebuah buku berjudul Berenstain Bear. Dia merasa aneh karena dia ingat dengan jelas mengingat bahwa buku itu sebelumnya berjudul Berenstain Bear dengan E bukannya A. Saat mereka sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dapur yang ternyata adalah Matt, kakak iparnya. Dia datang untuk mencari makanan di kulkas. Brandon kemudian memberinya pizza. Dia juga bertanya kepada Matt tentang buku Berenstain Bear. Matt menjawab bahwa buku itu berjudul Berenstain Bear dengan huruf E. Tapi Brandon menunjukkan kepada Matt bahwa tulisan yang benar adalah Berenstain Bear dengan huruf A. Karena penasaran, Brandon mencoba mencarinya di internet. Dan ternyata banyak juga yang menganggap tulisan di buku itu Berenstain Bear dengan E. Brandon terus mencari informasi tentang itu, hingga akhirnya dia menemukan teori yang menjelaskan kejadian tersebut, yaitu teori efek Mandela. Keesokan harinya, Brandon bingung dengan foto keluarganya di lemari es. Dia bertanya kepada istrinya di mana foto itu diambil, dan Claire menjawab bahwa fotonya diambil di Observatorium Griffith. Tetapi Brandon sangat yakin bahwa mereka tidak mengambil foto di tempat itu, tetapi mereka berfoto di pusat Sains Pasifik di Seattle. Istrinya tidak merespon karena dia sedang sibuk memasak. Brandon kemudian pergi menemui Matt dan berbicara tentang teori efek Mandela. Brandon merasa kalau dia sedang mengalami fenomena efek Mandela, namun Matt menyangkalnya dan mengatakan bahwa fenomena itu palsu. Tapi Brandon percaya pada teori itu, dan dia percaya bahwa dia sekarang sedang hidup di alam semesta yang paralel. Brandon terus mencari informasi mengenai teori efek Mandela. Dia melihat di sebuah forum bahwa efek Mandela disebabkan oleh tumbukan partikel yang besar yang dibuat oleh CERN. CERN adalah Dewan Penelitian Nuklir di Eropa. Mereka melakukan penelitian pada tahun 2000 di Rusia. Pada saat yang sama, banyak orang mengalami fenomena aneh. Salah satunya adalah efek Mandela. Setelah membaca artikel itu, Brandon menemui seorang pendeta bernama Isaac untuk mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Namun setelah mendengar perkataannya, Brandon tidak percaya bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini. Melihat perilaku aneh Brandon, Claire mencoba mengingatkan Brandon untuk tidak terjebak dengan kenangan masa lalunya dengan Sam. Dia ingin Brandon melupakan masa lalu dan menjalani hidup baru. Brandon meresponnya dengan bertanya kepada istrinya tentang gambar orang dalam monopoli. Claire dengan tegas percaya bahwa gambar orang dalam monopoli memakai lensa kacamata di satu sisi matanya. Ketika dia memeriksanya, ternyata gambar pria itu tidak menggunakan lensa kacamata. Selanjutnya, Brandon juga menunjukkan karakter George yang sebenarnya tidak memiliki ekor, tapi boneka George yang dimiliki Sam memiliki ekor. Brandon mencoba menjelaskan bahwa semua ini berkaitan dengan teori efek Mandela. Dia merasa bahwa kematian Sam pada waktu itu hanyalah versi alam semesta paralel lainnya yang menggeser peristiwa yang sebenarnya. Mendengar penjelasannya,
Claire marah dan kecewa dengan Brandon karena dia hanya peduli pada dirinya sendiri dengan teori-teori aneh, hingga membuat mereka tidak bisa menjalani kehidupan mereka kembali. Meski begitu, Brandon tetap yakin bahwa teori efek Mandela itu ada, dan dia terus mempelajari teori itu. Brandon menemukan bahwa efek Mandela bisa terjadi karena alam semesta paralel lainnya bercampur ke dunia tempat dia tinggal saat ini. Dia juga menemukan bahwa alam semesta paralel sangat banyak, dan setiap alam semesta paralel berisi versi lain dari kehidupan saat ini. Dia merasa bahwa Sam mungkin masih hidup di alam semesta paralel lainnya. Pada akhirnya, dia menemukan seorang ilmuwan bernama Dr. Roland yang percaya bahwa dunia ini hanyalah simulasi. Brandon mencoba menemui Dr. Roland. Mereka berdua berbicara tentang penelitiannya. Roland menjelaskan penelitiannya menunjukkan bahwa alam semesta adalah simulasi komputer dirancang untuk tujuan yang tidak diketahui. Simulasi kemudian membuat simulasi baru dengan versi cerita yang berbeda setiap detiknya. Efek Mandela yang dialami Brandon merupakan bug atau gangguan, yaitu campuran antara simulasi saat ini dan simulasi lainnya. Itulah yang menyebabkan kehidupan bisa berjalan salah. Dari penjelasan Roland, Brandon menyimpulkan bahwa sebuah program membentuk dunia ini. Dia bisa mengubah program dengan menggunakan skrip kode pemrograman, sehingga dunia berjalan dengan baik tanpa bug. Tapi sepertinya dia tidak bisa melakukan itu jika dia hanya menggunakan komputer biasa. Dr. Roland juga setuju bahwa mereka tidak dapat mengubah dunia hanya dengan komputer biasa dan spesifikasi rendah. Dia menunjukkan kepada Brandon bahwa dia dan timnya telah membuat komputer kuantum pertama yang disimpan di dalam universitas. Setelah melihatnya, Brandon memutuskan untuk mencari buku pemrograman komputer kuantum dan mulai membuat kode pemrograman berdasarkan teori mereka. Dia juga menggabungkan beberapa kode pemrograman dari game yang dia buat dengan kode kuantum, sehingga dia berhasil membuat skrip kode baru dan menginstalnya. Keesokan harinya, Brandon dikejutkan oleh kehadiran Sam yang sudah berada di rumah mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa itu hanya imajinasinya, tetapi pada akhirnya dia percaya bahwa dialah yang membawa Sam kembali dari dunia paralel. Tanpa membuang waktu, Brandon kemudian bermain dan bersenang-senang dengan putrinya. Brandon senang karena dia berhasil mengubah cerita kematian Sam dengan versi cerita dunia paralel lainnya. Namun Brandon mulai merasa aneh dengan perilaku istrinya. Dia menyadari bahwa dalam versi dunia paralel yang sedang dia jalani sekarang, Sam masih hidup, tapi istrinya menjadi wanita yang depresi. Brandon pergi menemui Roland, tapi dia terkejut saat mendengar bahwa Roland telah meninggal 2 bulan yang lalu. Dia menyadari ada bug dalam skrip kode yang baru. Brandon segera membuat skrip kode pemrograman untuk menjalankan perintah menginstal ulang alam semesta. Penginstalan ulang bertujuan untuk membuat alam semesta berjalan normal tanpa bug seperti efek Mandela. Brandon ragu dengan skrip kode yang dia buat. Dia khawatir alam semesta akan musnah dan tidak dapat diciptakan kembali. Tapi demi putri dan istrinya, Brandon memutuskan untuk pergi ke universitas di mana komputer kuantum berada. Dia kemudian mulai menginstal skrip kode yang baru. Brandon berhasil menjalankan skrip kodenya dan komputer kuantum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Brandon bergegas pergi. Di parkiran, dia melihat semua mobil hilang. Ketika di bis, dia melihat semua orang mulai berubah. Bangunan di sekitarnya juga berubah. Brandon kemudian pergi menemui keluarganya, dan dia melihat bahwa situasinya mulai berubah. Dia melihat istrinya yang sedang depresi dan mulai berubah. Kemudian dia melihat 2 bulan bertabrakan, hingga akhirnya seluruh alam semesta menghilang dalam kegelapan. Dalam film diperlihatkan skrip kode pemrograman Brandon mulai berjalan.
Dunia mulai terbentuk kembali dan seluruh kota sekarang kembali normal tanpa bug, termasuk efek Mandela. Film berakhir dengan memperlihatkan adegan ketika Brandon, istri dan anaknya Sam berada di pantai. Saat Sam sedang mencari siput, Brandon memanggil Sam dan menyuruhnya untuk meninggalkan boneka George-nya yang tidak memiliki ekor. Dia terus mengawasi putrinya dari kejauhan. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.